manusia harus senantiasa berusaha agar ia tetap berada di dalam hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang berasal dari kata huda memiliki arti petunjuk. Merujuk dari Al-Quranul Karim, Imam Ibnu Qayyim menerjemahkan makna hidayah menjadi beberapa arti. Ada hidayah dalam arti petunjuk Allah untuk setiap makhluk. Setiap makhluk, tidak berhubungan dengan iman, tidak berhubungan dengan kafir seseorang. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada." Dialah Allah yang memberikan kepada setiap makhluk bentuk penciptaannya, kemudian Allah yang memberikan petunjuknya. Apa yang menyebabkan tangan kita bisa bergerak ke arah yang kita ketahui, sendi-sendi kita, semuanya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk yang kedua yang disebut dengan hidayatul irsyad, yaitu hidayah yang menjelaskan. Ini tugas kita semua. Siapapun teman-teman kita, orang-orang kerabat kita, kita ajak dia untuk berbuat baik, kita larang dia untuk berbuat ketidakbaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah hidayah at-taufiq atau hidayatul ilham. Ini bukan wilayah manusia. Ini adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hanya Allah yang punya kehendak, terserah Allah. Yahdillahu man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam catatan sejarah Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai kisah datangnya hidayah pada umat manusia agar dapat dipetik pelajarannya. Salah satu kisah tentang perjuangan besar mencari hidayah dapat diambil dalam kisah Salman Al-Farisi. Pemuda asal Persia ini merupakan anak dari tokoh masyarakat di wilayahnya. Salman yang mewarisi kepercayaan Majusi kemudian memutuskan untuk memeluk Nasrani. Saat melihat sekelompok orang sedang beribadah di dalam gereja, Salman pun langsung jatuh hati pada kepercayaan mereka. Namun sang ayah melarangnya dan justru mengekangnya di dalam rumah. Hingga akhirnya Salman dapat membebaskan diri dan pergi menuju Syam untuk tinggal bersama ahli agama di sana. Ya Salman, Man, itba'ni. Ar-rahib yuhtabar. Begitu sang ahli agama wafat, ia lalu mencari rahib lain di kota Mosul, Irak, agar dapat hidup bersama ahli ibadah. Begitu seterusnya, Salman Al-Farisi terus berpindah-pindah dari kota ke kota, rahib ke rahib, hanya demi mendapatkan hidayah yang memberi ketenangan pada hatinya. Saat di Romawi, Salman mendapatkan informasi dari seorang rahib bahwa seorang nabi akan lahir di Jazirah Arab. ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus sadaqah. Wa baina katifayhi khatamun nubuwwah. Fa in istata'ta an talhaqa bitilka al-bilad. Demi mendapatkan hidup dalam naungan hidayah, Salman pun segera mengejarnya. Bahkan hingga statusnya berganti menjadi budak, tak lantas mengecilkan niat Salman untuk dapat menjumpai Nabi. Bertahun-tahun ia mencari, akhirnya ia bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhasil membuktikan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah.
masa pencariannya telah berubah menjadi masa-masa jihad dan perjuangan dalam membela Islam. Bahkan ia berhasil menerapkan strategi cemerlang di pertempuran Khandaq. Perjalanan melelahkan dari sebuah negeri ke negeri yang lain, bahkan sampai dia harus ridho, rela menjadi budak. Tapi ketika tebusannya adalah dia mendapatkan hidayah, maka semua pengorbanan itu tidak ada artinya. Maka kalau kita merasa lelah dalam upaya menjadi orang baik, maka ingatlah kisah Salman ini, karena kita belum selelah Salman. Perjalanan kita mencari hidayah tidak sepanjang Salman. Kisah lain juga membuktikan betapa manusia tak dapat menolak hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya, sejauh apapun ia memalingkan wajahnya dari hidayah tersebut. Seperti Ikrimah bin Abu Jahal, putra tokoh bengis Quraisy ini mewarisi kebencian terhadap Islam dari ayahnya. Rencana busuk nan licik seringkali ia atur untuk menentang umat muslim. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak Islam akan memeluk kejayaannya. Di tahun 8 Hijriah, umat muslim berhasil membuka kembali kota Mekah menjadi kota yang suci dari kemusyrikan. Kota Mekah berhasil ditaklukkan tanpa ada perlawanan, kecuali dari kelompok Ikrimah. Ma bainana wa bainakum illa al-qital. Ia nekat melawan pasukan muslimin meski tidak memungkinkan untuk menang. Ia terus melawan hingga terdesak dan akhirnya melarikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumumkan nama-nama pembangkang yang halal untuk dibunuh. Ikrimah putra Abu Jahal salah seorang di antaranya. هيا بسرعة خبريني ماذا حدث في مكة؟ ماذا فعل محمد؟ ماذا فعل؟ أخ كريم وابن أخ كريم عفى عن أهل مكة. ماذا تعنين؟ لم يسلب؟ لم ينهب؟ لا البتة. لم يقتل أحد؟ لم يعذب أحد؟ ما عدا 8 رجال و4 نساء لن يقبل إسلامهم بل سيقتلون. يقتلون؟ ومن هم؟ أنت على رأسهم. Mengetahui hal itu, Ikrimah pun memutuskan keluar dari kota Mekah. Meski ia tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memaafkannya jika dia menjadi Muslim, ia tak rela dan lebih memilih untuk keluar dari kota Mekah. Namun pelariannya inilah yang mengantarkannya mendapatkan hidayah. Peristiwa tempat pelariannya disebutkan bahwa Ikrimah sempat diguncang-guncang oleh badai di laut. Kemudian sampai dia berkata, Tuhan,
kalau kau selamatkan aku, maka aku akan mendatangi Muhammad untuk menyampaikan syahadatku. Allah mendengar itu. Dan Ikrimah yang lari dari kebaikan, Allah berikan kebaikan. Ikrimah yang lari dari hidayah, dan Allah berikan petunjuk hidayah. Dia lari dari petunjuk Allah, tapi Allah berkehendak baik pada orang tersebut. Dan terserah Allah memberikan hidayah pada siapa. Hanya bedanya adalah kalau seorang Ikrimah, dia lari secara fisik. Karena ada di antara kita yang bahkan duduk saja, duduk bersama, berjalan bersama dengan orang baik tidak mau. Karena dia tahu paling hanya terus dinasihati saja isinya, sehingga dia secara fisik pun tidak mau. Hingga akhirnya Ikrimah kembali ke Mekah dan menyatakan syahadat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun menjadi Muslim yang amat mencintai agama dan Rasulnya. Sedekat apapun manusia dengan sumber hidayah, tak lantas menjamin bahwa ia pasti mendapat hidayah. Hidayah menjadi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan pada siapa yang Allah kehendaki. Seperti Abu Thalib yang merupakan paman yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedari kecil. Abu Thalib begitu mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya pada anak-anaknya sendiri. Ya Abu Thalib, إنه يبكي بحرقة على فراقك. كيف يا سيد بني هاشم؟ لا أدري ماذا أفعل لمحمد. أقول له عمك سيذهب إلى الشام ويعود محملا بألطاف الشام، وسيأتيك بما تقر له عيناك، فيقول لا تقر عيني إلا وعمي قريب مني، انظر إليه إنه صب بك يا أبا طالب. والله يا بركة إني لحزين على فراقه، ولكنه ما يزال صغيرا على رحلة صعبة وطويلة. انظر إليه إنه يبكي بكاء يقطع الأكباد. لتجف دموعك وليطمئن قلبك ولتهدأ نفسك. والله لن أذهب إلى الشام إلا وأنت معي، لن أفارقك أبدا أبدا. بالسلامة يا قوم، بالسلامة. Begitu besar cintanya pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia sampai membawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam perjalanan dagang di Syam. Kecintaannya pada sang keponakan tak berubah saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kenabiannya. تريد أن تغير عليكم بأن لا إله إلا الله. Abu Thalib enggan menerima Islam sebagai keyakinannya, namun tetap teguh membela sang keponakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim lainnya. لا أرى مفارقة ما وجدت آبائي عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشر تكرهه ما بقيت حيا. Meski kala itu ia harus mendapatkan cemooh dan perlawanan dari teman-teman seperjuangannya. يا آل هاشم، يا آل المطلب، والله ما أنصفوني، ولكنك أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. يا آل هاشم، يا بني المطلب وأحلافهم ومواليهم، أنا أبو طالب، لقد منعت محمدا ابن أخي، فلا يخلص إليه ما يكرهه أو أموت دون ذلك. Abu Thalib dengan perjuangan itu ternyata tidak mendapatkan hidayah. Di mana masalahnya? Kalau Abu Lahab memang orang yang jahat dan wajar dia tidak mendapat hidayah, kenapa orang baik ini juga tidak dapat hidayah? Maka yang harus kita ketahui adalah bahwa karena pertama yang dilakukan oleh Abu Thalib adalah murni karena dia membantu keponakannya
bukan dalam rangka mencari kebaikan atau dalam rangka menemukan kebenaran. Dia hanya membantu Muhammad karena ponakannya, bukan karena Muhammad SAW, bukan dalam rangka dia sedang mencoba memilah apakah ponakan saya membawa kebenaran atau tidak. Bukan itu. Ia pun rela menjadi orang yang diboikot bersama muslim lainnya. Tahun tanpa makanan dan tempat tinggal yang layak hingga kondisi kesehatannya menurun. Dan saat mendekati ajalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat mencintai Abu Thalib membimbing sang paman agar mau memeluk Islam. Namun, hidayah tidak Allah hembuskan pada Abu Thalib hingga ajal menjemputnya. Abu Thalib sendiri yang mengatakan, ponakanku, apa nanti kata masyarakatmu kalau di ujung hidupnya ini pamanmu mengikuti agamamu? Dan yang memancing kalimat Abu Thalib keluar adalah kalimat Abu Jahal yang mengatakan, atarghab an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu, wahai Abu Thalib, benci pada agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib bapaknya. Dan Abu Thalib orang yang sangat taat pada orang tuanya, pada bapaknya, pada Abdul Muttalib. Maka ini pelajaran yang kedua, bahwa yang satu adalah masalah gengsi. Apa kata orang? Apa kata teman saya? Jangan-jangan saya kehilangan teman-teman saya kehilangan komunitas saya tidak diterima di keluarga saya. Ini hati-hati, ini bisa menghalangi datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Thalib. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berkali-kali tentang masalah nenek moyang itu. Karena orang-orang yang tidak beriman itu mereka selalu berkata bahwa inilah yang kami jumpai dari nenek moyang kami. Maka Allah jawab, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah ketika nenek moyang mereka tidak punya ilmu dan tidak mendapat hidayah juga diikuti? Jadi kita bukan memerangi nenek moyang, tetapi ketika nenek moyang itu salah, kita katakan salah. Ketika nenek moyang itu kafir, kita katakan kafir. Ketika nenek moyang itu musyrik, kita katakan musyrik. Jadi jangan hanya sekedar mengatakan melestarikan nenek moyang, ajaran atau budaya nenek moyang. Hidayah menjadi barang yang paling mahal yang harus selalu kita miliki. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidup manusia di dunia tidak lagi memiliki arti. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk melembutkan hati agar mudah menerima hidayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan doa agar umatnya senantiasa berada dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang akan membawa manusia menuju kebahagiaan akhirat yang abadi. Dan inilah yang kita sampaikan dalam doa-doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan lagi hati kami ini setelah kau berikan pada kami hidayah. Ya Allah, kami tidak mau keluar lagi dari hidayah kebaikan ini. Kami telah menjadi orang baik, kau telah tunjukkan jalan pada kami, maka jangan kau gelincirkan lagi kami pada dosa-dosa itu. Anugerahkan pada kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi. Maka hidayah adalah barang yang paling mahal dalam hidup kita. Hitunglah kita tidak memiliki yang lain, asal kita adalah seorang mukmin, kita adalah mendapatkan hidayah, maka ini paling mahal dibandingkan semua yang ada. Dan apalah artinya semua kekayaan yang ada, semua dunia ini tanpa orang mendapatkan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.